Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat. Semangatnya udah kayak mau main karate aja ya. Gak apa-apa ya kawan-kawan. Tetap semangat menjalani hari-hari. Semangat menjalani apapun yang saat ini kalian hadapi. Termasuk diancam, diteror oleh pinjaman online melalui para penagihnya ya. Kali ini saya akan bahas nih, pinjaman online di bulan Juni ini mulai melibatkan aparat dalam melakukan penagihan. Apa yang harus kita antisipasi dan bagaimana cara menghadapinya? Simak video ini sampai tuntas. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel YouTube ini. Channel YouTube yang menguatkan mental kalian. Channel YouTube satu-satunya di Indonesia yang siap selalu menemani Anda. Yang tayang selalu membersamai Anda. Untuk membuat mental Anda terjaga dengan baik. Untuk membooster mental Anda. Karena ini channel khusus membooster mental para nasabah pinjaman online yang khususnya yang gagal bayar ya. Semangat terus kawan. Nah kali ini saya akan bahas nih. Aparat dilibatkan. Dimulai di Juni ini ya oleh pinjaman online, oleh para penagihnya mulai dilibatkan dalam menagih. Bagaimana kita menyikapinya kawan-kawan dan apa yang harus kita lakukan bila bertemu dengan para penagih dan aparat tersebut? Simak video ini dan saksikan sampai tuntas ya, dan ulasan-ulasan dari saya dengarkan baik-baik. Namun sebelum kita menonton dan saya ulas, saya mohon ya dari teman-teman semua bantu dan support dari kalian. Cukup dengan subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu setelah di subscribe, di like, di share, dan di komen yang positif. Kasih komentar yang positif ya. Lalu ditekan tombol merah loncengnya, itu bagian paling penting. Karena dengan ditekan tombol merah loncengnya artinya Anda akan mendapatkan langsung notifikasi atau pemberitahuan dari YouTube atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Nggak usah cari jam berapa tayang. Cukup ditekan tombol merah lonceng. Keren kan? Nah, teman-teman ya, Anda tidak cukup hanya menonton video-video yang berkualitas di channel YouTube ini. Anda juga harus tergabung dalam suatu wadah. Saya sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Nah, begini ya penampakannya. Ini grup Facebook yang asli ya, grup FB yang asli. Sudah 67.000 orang tergabung. Yang palsu banyak. Paguyuban Membasmi Pinjol Haji Jamal, membernya cuma 6.000. Palsu, hati-hati. Sengaja mereka mengkloning untuk menjerumuskan Anda. Dan hati-hati, grup Facebook lainnya juga ada, grup Facebook korban pinjol lah, korban pinjaman online. Hati-hati, di sana banyak joki ya. Hanya ini yang anti joki, anti spam pinjol, anti DC pinjol. Insya Allah tidak akan pernah menjerumuskan kalian semua. Silahkan untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar, dan pastikan menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin. Tidak jawab satu saja tidak bisa gabung karena ini grup yang steril ya. Anda ingin tergabung yang lebih lagi di grup WA PMP. Nah, ini yang paling banyak ya diminati. Silahkan Anda ingin join di grup WA PMP official yang ada saya, boleh. Syaratnya harus memiliki kaos ya, uniform berupa kaos. Nah, kaos PMP. Nah, ada yang bilang ini kaos anti DC. Pak, ini kaos sakti katanya. Ada yang bilang barusan ya, kaos sakti Pak, saya pesan kaos sakti ke admin gitu ya. Silahkan saja, sah-sah saja. Ada yang begitu DC datang, menggunakan kaos ini DC-nya buru-buru balik. Ada yang tahu nih DC datang di depan rumah Anda, buru-buru pakai kaos ini ya. Ada juga yang DC nagih via HP langsung difotoin. Gua warga PMP katanya. Ya, jadi DC buru-buru balik, DC-nya nggak ngubungin lagi ya. Sah-sah saja selama itu membuat Anda makin percaya diri, silahkan miliki ya. Kaosnya sebagai apa ya, pemotivasi buat kalian semua ya. Selain syarat untuk gabung di grup WA PMP ya. Untuk pemesanan kaosnya silahkan hubungi nomor ini. Ya, pastikan ini untuk pemesanan kaos, bukan untuk konsultasi ya. Anda yang sudah memiliki atau memesan
kaos ini, walaupun belum sampai, Anda sudah dimasukkan secara otomatis oleh admin saya ke grup WA PMP, bisa sharing dengan saya di sana. Di grup tersebut bisa komunikasi dengan teman-teman lainnya. Kalau tidak terjawab bisa japri langsung. Kalau misalnya Anda merasa tidak terjawab jawaban untuk terkait masalah sharing pinjol ya, silakan ya. Saya terbuka dan saya akan membantu kalian. Teman-teman yang sudah tergabung di grup WA PMP boleh mengikuti sharing online, konsultasi online, video live melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, ya, Anda boleh mengikutinya setiap pekannya, setiap hari Rabu, catat. Dan ini gratis, tidak berbayar. Di kelas lain nggak ada, di konten YouTube lain nggak ada, pasti berbayar. Ini gratis buat kalian semua. Nah, kan, keren kan? Nah, nih satu lagi nih. Anda ingin rumahnya tidak sembarangan dimasuki, bahkan tidak sembarangan ditagih oleh DC Pinjol. Nah, pasang ini ya, ini adalah stiker dilarang masuk, stop masuk, bisa dipasang di depan pintu rumah Anda, bisa dipasang di kaca rumah Anda, dan pastikan ini terpasang dengan baik untuk dilihat oleh siapapun yang bisa mengakses rumah Anda ya, melalui pintu mana, pasang ini. Kalau mereka tetap menerobos masuk, siapapun termasuk DC Pinjol, maka mereka diduga telah melanggar pasal 167 ayat 1 dan di undang-undang yang baru, undang-undang KUHP yang baru di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 di pasal 257 ayat 1. Berarti mereka diduga masuk ya tanpa izin, bisa kena ya pasal yang tadi saya sebutkan. Pasang ini. Kalau mereka tetap menerobos masuk setelah melihat tulisan ini, rekam videokan. Karena itu hak Anda ada di rumah Anda. Lalu, Anda juga bisa mengaktifkan CCTV. Dan itu salah satu bukti mereka sudah menerobos masuk setelah membaca, dilarang masuk, tapi mereka tetap masuk ya tanpa izin Anda. Bisa dijerat. Untuk memilikinya, hanya untuk member WA PMP, Anda bisa memesannya di nomor ini. Tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Nah, pasti akan dilayani oleh admin saya. Satu lagi, kaos motivasi. Stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor. Nah, begini nih kaosnya. Keren. Keren banget kaosnya ya. Dan bisa Anda miliki untuk penyemangat kalian. Banyak sudah yang terobati, ya sudah patah semangatnya menggunakan kaos ini. Setiap pekan biar jogging, biar enak katanya. Nah, silakan ya, hubungi nomor ini. Ini nomor untuk pemesanan kaos motivasi. Tulis pesannya, saya pesan kaos motivasi, langsung diluncurkan itu kaosnya ya ke rumah Anda. Silakan simak video kali ini terkait masalah aparat sudah ikut campur, aparat sudah diterjunkan untuk melakukan penagihan. Biar Anda makin paham. Jangan di-skip biar tidak ada info yang tertinggal. Nah, kita lihat ya, aparat mulai diterjunkan. Seperti apa sih yang dimaksud aparat? Sudah mulai diterjunkan, kita bacakan ya. Mohon diloloskan admin, saya heran dengan semua ini ya. Katanya DC mau kunjungan lapangan hari Sabtu, berarti 1 Juni lah. Di situ ditulis agendanya kunjungan tanggal 30 Mei 2024. Apakah DC punya mesin waktu? Biasa ya. Namanya juga typo mungkin, atau emang bego. Ini DC-nya nih, 0838511482 ya. Nih, tim lapangan bersama Polsek. Kami akan jadwalkan kunjungan lapangan di hari Sabtu. Untuk itu, mohon konfirmasi alamat tepat. Jika tidak berkenan, kami akan menghubungi RT RW setempat. Schedule kunjungan lapangan karena adanya tindakan tidak kooperatif nasabah perihal pengembalian kewajiban surat perintah lapangan nomor sekian ya. Agenda kunjungan 30.05.2024. Nama kolektor tim Justinus dan Robert, Bribda Angga Dewangga, telah melanggar pasal 374 KUH pidana mengenai penggelapan uang perusahaan. Saya bahas ya. Nanti saya bahas nih pasalnya. Jangan ketawa dulu. Jadi mereka akan datang ke rumah Anda. Mereka mengutus para penagihnya. Mereka juga mengutus seorang anggota kepolisian. Tadi namanya Bribda Angga Dewangga. Dan di sini telah melanggar 374 KUH pidana mengenai penggelapan dana perusahaan. Dengerin ya. Jadi pengen geli ya, 374 nih. Dengerin ya. Ini saya kupas aja langsung ya. Pasal 374 KUHP yang mana inti dari bunyinya itu adalah itu penggelapan yang dilakukan oleh internal, oleh karyawan karena bekerja di salah satu tempat. Begini. Secara ilustrasinya begini, ada seorang kolektor, ya kolektor tersebut nagih ke rumah Anda. Misalnya biasanya kan kolektor yang ngambil tunai itu kolektor mobil, kolektor motor, leasing lah ya. Anda nunggak leasing, nunggak motor mobil atau angsuran motor mobil lah. Dia datang ke rumah Anda, ngambil angsuran, biasa ditukar dengan kwitansi kan.
kwitansi mana yang biasanya warna putih, yang warna merahnya ya untuk dia, dan uangnya mereka ambil. Sebagai bukti bahwa mereka sudah mengambil uang angsuran, mereka kasih kwitansi ya. Nah, ditinggal pertinggalnya buat Anda itu ada ya. Jadi biasanya kwitansi itu ada 3 lapis. Ada warna putih, ada warna kuning, ada warna merah ya. Nah, mungkin itu warna merah dan kuningnya disimpan oleh dia dan disatukan dengan uang. Nah, itu kan harus distorkan ke tempat di mana dia kerja, ke kantor leasingnya. Nah, di satu masa, di satu waktu mereka tidak menyetorkan. Jadi ketika mau sampai kantor, uangnya mau gue beliin handphone aja deh, nggak disetor ke kantor. Nah, itu pasal 374. Ya, penggelapan dalam jabatan. Itu bukan penggelapan dana perusahaan, bukan. Jadi jabatan dia yang harusnya menyetorkan uang itu, yang uang sudah dia ambil, atau dana, atau apapun yang sudah dia ambil, yang tidak disampaikan kepada di mana tempat dia bekerja sebagai jabatannya gitu kan. Nah, itulah, atau korupsi dan lain sebagainya. Itu namanya penggelapan dalam jabatan. Bukan penggelapan dana perusahaan, bukan yang dituduhkan kepada nasabah, digelapkan apanya yang gelap. Itulah namanya ya, butuh Anda asupan, butuh Anda namanya wawasan ya di channel YouTube ini yang akan membuka semuanya ya. Pasal 374. Itulah kebodohan yang selalu dinampakkan. Kedunguan yang selalu dinampakkan oleh para penagih pinjol ini, yang mereka sendiri tidak mengerti itu apa itu pasal, tapi sengaja mereka cantumkan dengan bunyi penggelapan dana perusahaan. Begonya kebangetan itu. Ya, gak apa-apa, biarkan saja. Mereka seperti itu, biarkan ya. Mereka itu berkreasi, ingin membuat Anda takut, ingin menggertak Anda, ingin membuat situasi mencekam ya dengan turunnya ya. Mereka bayangkan ya dengan bilang turunkan aparat ya, turunkan kepolisian dan sebagainya ya, aparat gitu. Logika saja, polisi tidak boleh mendampingi seseorang atau pihak manapun untuk melakukan penagihan. Polisi tidak boleh membackup penagihan, nggak boleh. Mereka pasti kena sanksi ya kalau misalnya memang benar-benar ada polisi bisa seperti itu, dan tidak pernah diperbolehkan secara undang-undang, secara aturan hukum polisi menagih gitu kan, nggak bisa. Itu menurunkan harkat martabat polisi ya kalau begitu ya. Nah, jawabannya, jadi Anda menerima pesan seperti itu adalah hoax, bohong, dan tidak mungkin polisi membackup, polisi mendampingi kolektor untuk menagih, tidak mungkin. Ya, mau apapun ceritanya, utang berapapun, polisi tidak boleh ikut serta menagih. Itu jawaban kuncinya ya. Jadi Anda dikirimi pesan seperti ini sengaja untuk dibuat takut, agar Anda segera bayar, agar menyegerakan bayar. Mereka nggak peduli loh, Anda mau bayar pakai duit manapun. Apa itu hasil gali lubang tutup lubang, apa itu uang hasil dari Anda minjam sana-sini, mereka nggak peduli. Yang mereka pedulikan, Anda mendapati pesan seperti ini, takut, lalu langsung bayar. Itu goal dari mereka. Karena mereka sengaja menebar rasa takut ini agar Anda segera bayar. Paham ya? Semoga sudah tercerahkan. Apa yang mereka kirimkan hanya hoax, hanya tebaran-tebaran menakutkan, sengaja untuk membuat Anda takut. Itu yang mau saya bagikan kali ini. Semoga menguatkan kalian semua, dan seperti biasa, saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Alhamdulillah ada di akhir video. Nah, saya kasih kesimpulan buat kalian ya. Anda mendapati pesan seperti ini, Anda akan ditagih oleh mereka, tim mereka. Bahkan timnya ada anggota kepolisian, ada aparat. Ada diduga melanggar atau diduga telah melakukan perbuatan hukum di pasal 374. Penggelapan dana perusahaan, yang mereka tulis penggelapan dana perusahaan. Begini nih. 374 ya, penggelapan jabatan. Jadi menggelapkan ya. Jadi misalnya tadi yang saya ilustrasikan, jadi kolektor membawa uang angsurannya nggak dimasukkan ke kantor. Nah, itu penggelapan dalam jabatan. Bukannya Anda kan bukan karyawan. Kenapa Anda kena pasal 374-nya? Itulah miringnya ya. Ya udah, nggak apa-apa ya, biarkan mereka membuat kreasi-kreasi seperti itu, biar biasa ya.
Mereka sudah kehilangan akal, sudah kehilangan cara, bagaimana cara menagih. Ya, artinya mereka sudah membuat kedunguan dan memperlihatkan kebodohan mereka sendiri. Terima kasih yang sudah menonton dari awal, pertengahan, sampai akhir. Semoga menjadi manfaat yang baik buat kalian semua. Dan izinkan saya menutup video kali ini seperti biasa dengan doa. Saya mendoakan teman semua yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang saat ini sedang bekerja, berikhtiar, semoga Allah luaskan rezekinya. Dimudahkan, dilancarkan aktivitas bekerjanya. Dan dijauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa kalian semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat ya. Tetap tersenyum, jangan murung. Buat apa kita susah? Buat apa kita murung, merengut aja? Nggak ada gunanya. Lakukan hal yang lebih produktif lagi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian video kali ini. Saya pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.